大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 Bab 346-350. Di samping dua keluarga berusia 1000 tahun, dia awalnya sudah bermusuhan dengan keluarga musuh yang tidak akan beristirahat kecuali dalam kematian. Baru-baru ini, dia juga memiliki perseteruan darah dengan keluarga Simen. Pada saat yang sama, dia mencoba berkomplot melawan keluarga Namong dan menjaga kewaspadaannya terhadap keluarga Xiao. Dari 8 keluarga besar benua bintang surgawi, dia telah menyinggung 4 keluarga sekaligus, dan ini tidak termasuk raja keuangan nomor 1, keluarga Xiao. Sekarang, dia juga menyinggung keluarga Sui. Jika orang lain yang memiliki begitu banyak musuh, dia mungkin sudah menderita kematian yang menyedihkan, tetapi Lin Tian masih bisa menjalani hidup tanpa beban. Apakah dia gila? Dengan begitu banyak musuh dan kekuatan keluarga Ling yang kaya baru, dia sebenarnya bisa tetap acuh tak acuh. Dia benar-benar bisa menang melawan banyak musuhnya. Bagaimana dia melakukan itu? Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai manusia? Setelah menghela nafas, Sui Qianrou mengumpulkan kembali pikirannya. Pikiran bangsawan muda Ling sedalam jurang dan gadis kecil ini tidak akan berusaha membodohi diriku sendiri. Bolehkah aku bertanya pada bangsawan muda Ling ketika kamu berniat untuk membiarkan kami keluar? Kuharap bangsawan muda Ling bisa memberiku tanggal yang jelas. Itu tergantung dirimu sendiri, Ling Tian terkekeh. Apa yang akan kamu lakukan agar aku membiarkanmu keluar? Tatapan Sui Qianrou langsung menyala. Kata-kata Ling Tian menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin dia dibebaskan dan bahwa Ling Tian tidak berniat menahannya seumur hidup. Satu-satunya masalah adalah apakah dia bisa menawarkan Ling Tian sesuatu yang tidak bisa dia tolak. Menyadari hal ini, Sui Qianrou jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu menawarkan Ling Tian sesuatu yang tak tertahankan. Lagi pula, sumber dayanya saat ini terlalu terbatas. Memang, benar, aku perlu mengingatkan Nona Sui tentang sesuatu, kata Ling Tian sambil tersenyum. Kamu tidak perlu mencoba merayuku. Meskipun semua pahlawan akan merasa sulit untuk mengabaikan kecantikan, sementara bangsawan muda ini adalah seorang pahlawan, aku juga seorang pria terhormat. Aku pasti tidak akan menyerah pada rok seorang wanita. Selain itu, standar bangsawan muda ini sangat tinggi dan tidak perlu membodohi diri sendiri dengan riasan biasa. Sui Qianrou segera menggertakkan giginya karena marah. Sungguh individu yang tercela. Menahan luka-lukanya yang belum sembuh, dia mendandani dirinya dengan cermat selama 3 hari penuh. Untuk apa? Sehingga dia bisa membuat Ling Tian kagum dengan kecantikannya saat melihatnya. Tidak peduli betapa cantiknya wanita di sekitar Anda, saya yakin saya tidak lebih rendah dari mereka. Paling tidak, Anda harus merasa kasihan pada seorang wanita, bukan? Sui Qianrou bertaruh pada fakta itu untuk memberikan kondisinya dan mungkin membentuk aliansi dengan Ling Tian. Akan lebih baik jika kedua keluarga mereka bisa mencapai hasil win-win dengan semua orang bahagia. Sui Qianrou bahkan telah mempertimbangkan apa yang akan dikatakan Ling Tian, reaksi apa yang akan dia miliki, dan bagaimana dia harus menanggapinya. Dia telah membuat banyak kemungkinan dugaan tetapi tidak pernah berharap Ling Tian membuat persiapannya sama sekali tidak berguna hanya dengan beberapa kata. Terlebih lagi, Ling Tian juga telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Tak tertahankan, aku benar-benar menggoda pria buta. Sui Qianrou membalas dengan kebencian, saya telah memilih gambar yang salah untuk ditampilkan kali ini. Dia kesal karena membuang-buang waktunya untuk berdandan, dan ini segera termasuk pria tidak romantis dan kasar di depannya. Ling Tian menggaruk kepalanya sedikit. Karena malu, sebelum tersenyum dan menjawab, sebenarnya, Nona Sui salah. Aku, Ling Tian, pasti bisa melihat bahwa kamu menggoda. Hanya saja, sementara kamu pasti lebih baik dari semua wanita di Smoky Tea Tower, ekspresimu memiliki sedikit niat membunuh, ini mungkin akan menakuti semua orang yang kamu lihat. Belum lagi memiliki tampilan yang menawan dan lembut. Kalimat ini membuat marah Sui Qianrou sedemikian rupa sehingga luka lamanya berkobar, menyebabkan dia memuntahkan darah. Ling Tian, kamu baik, untuk benar-benar membandingkan kecantikanku dengan pelacur, betapa kejamnya kamu. Baiklah.
Sui Qianrou tahu jauh di lubuk hatinya bahwa dia bukanlah tandingan Lin Tian dalam hal menembak dari mulutnya, dan hanya bisa menundukkan wajahnya karena kalah. Bangsawan muda Ling memiliki lidah yang sangat tajam. Nona ini akan mengakui kekalahannya. Tapi apa sebenarnya yang kau inginkan? Tolong nyatakan semua syaratmu. Apa yang bisa aku janjikan padamu? Nona ini tidak akan menghindarinya, tapi jika aku benar-benar tidak bisa melakukan apa yang Anda katakan, maka saya hanya bisa menerima takdir saya menjadi tamu di sini untuk selama-lamanya. Tolong jangan bermain-main dengan saya lagi. Lin Tian tersenyum mendengar itu. Nona, Anda memang tegas. Maka Lin Tian di sini akan langsung juga. Saya tidak memiliki kebencian jangka panjang dengan Anda dan keluarga Sui, dan sementara saya merasa bahwa apapun Nona Sui telah dilakukan berlebihan, di mata Anda, hal yang sama berlaku untuk apapun yang telah saya lakukan. Namun, jika kita bertukar peran, saya yakin kita berdua akan mampu melakukan hal yang lebih buruk. Tidakkah Anda setuju, Nona Sui? Sui Qianrou berpikir sejenak sebelum menjawab dengan senyum mempesona. Benar, kata-katamu masuk akal. Namun, yang ingin aku dengar adalah kalimatmu selanjutnya. Bagus, kalau begitu karena sudah memiliki konsensus ini, dan bahwa aku juga telah membuat Nona Sui terperangkap di sini begitu lama, ini akan menjadi acar yang harus aku selesaikan. Wajah Lin Tian terlihat sangat tidak nyaman. Lagi pula, meskipun kamu mungkin akan dinikahkan suatu hari nanti, tapi sampai sekarang, kamu masih putri yang tidak ternoda dari keluarga Sui. Jika aku melepaskanmu, dan kamu kembali dan membocorkan bahkan satu kalimat, maka seluruh air angin surgawi akan tahu bahwa saya telah menyentuh Anda. Terlepas dari motif saya saat itu atau seberapa baik saya memperlakukan Anda sejak itu, mereka masih akan mencari saya untuk balas dendam, bukankah begitu, Nona Sui? Betul sekali. Karena kebenarannya seperti itu, Sui Qianrou tidak melihat alasan untuk menyembunyikannya. Jika dia mencoba melakukannya, maka tidak akan ada gunanya. Poin kedua adalah bahkan keluarga Yu pun terlibat. Ekspresi Lin Tian tampak seperti ingin menangis. Saat itu, aku sangat khawatir dengan kelangsungan hidupmu sehingga aku tidak memperhatikan dan membunuh kedua tetua keluarga Yu. Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, jadi selama Nona Sui keluar dan menyatakannya sedikit, saya percaya bahkan keluarga Yu akan datang untuk membalas dendam. Baik keluarga Yu maupun keluarga Sui adalah sama, mereka semua adalah hegemon yang tidak mampu saya provokasi. Dan masih ada Yaner yang akan marah dengan saya. Omong kosong apa ini? Sui Qianrou hanya bisa membalas. Saat itu, keluarga Yu jelas melarikan diri, tapi kamu tanpa ampun mengejar mereka untuk memastikan bahwa mereka mati. Ini tidak ada hubungannya dengan menyelamatkanku, jangan mencoba menjadi munafik dan menyalahkannya karena berusaha menyelamatkanku. Ada selalu menjadi darah keluarga Yu dan Sui di tanganmu, jadi jangan mencoba memutarbalikkan fakta. Lin Tian menertawakan ledakannya. Wanita muda di sini, lelukonmu sedikit terlalu dingin. Perasaanku terhadap Yu Bingyang hampir diketahui di seluruh dunia. Jika bukan karena Nona Sui, maka aku sudah lama mengundang kedua tetua itu kembali ke rumahku untuk hadir dengan benar kepada mereka. Lagi pula, mereka adalah klan Yaner. Tapi karena kamu, aku harus mengirim mereka ke Raja Yama sebagai gantinya. Meskipun aku tidak bermaksud membunuh mereka, memang benar mereka mati untukku. Di akhirnya, itu karena kamu, Nona Sui. Kamu tidak bisa mengelak dari tanggung jawab begitu saja. Huff. Sui Qianrou mendengus dingin. Saat ini, nada suara Lin Tian agak tidak wajar, membuatnya merasa tidak nyaman. Poin ketiga adalah bahwa dalam pertempuran untuk melindungi ayahku, aku membunuh banyak ahli keluargamu. Sekarang ini adalah pertumpahan darah yang hebat. Lin Tian menghela napas dengan keras. Aku sebenarnya adalah orang yang baik hati, bahkan menghindari semut ketika aku menyapu lantai. Membunuh begitu merajalela, ini benar-benar dosa di antara dosa. Sui Qianrou tertegun melampaui kata-kata. Ini membawa rasa tidak tahu malu ke tingkat yang sama sekali baru. Untuk mengatakan kata-kata seperti itu dan bahkan tidak sedikit malu. Dia benar-benar ingin berlutut untuk menghormati. Masalah terakhir adalah tentang Nona Sui tinggal di sini. Meskipun aku bisa melindungi rahasiaku sekarang, tetapi begitu Nona Sui keluar, mulutmu adalah milikmu sendiri, jadi aku tidak bisa menghentikanmu untuk mengatakan apapun. Tidakkah kamu setuju? Lin Tian tampak semakin tertekan dari menit ke menit. Bahkan tidak menyebutkan tentang sumpah atau sesuatu, itu untuk orang bodoh. Aku tidak akan pernah membelinya. Bagaimanapun,
Bagaimana Anda benar-benar menjamin diam Anda? Dan lebih jauh lagi, jika saya melepaskan Anda, keuntungan apa yang saya peroleh? Hais, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sementara aku bercita-cita menjadi pahlawan, bagaimanapun juga aku masih manusia biasa. Karena semuanya telah mencapai tahap seperti itu, aku hanya bisa memohon maaf darimu. Setelah pernyataan keempat ini diucapkan, Sui Qianrou terguncang. Tentu saja, dia bisa menjamin kebisuannya, tapi bagaimana dia bisa membuktikannya pada Ling Qian? Dan si brengsek itu bahkan mengatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan percaya pada sumpah. Bagaimana mungkin orang seperti dia ada? Sui Qianrou ingin memeluk kepalanya dan berteriak. Dia dibiarkan tanpa pilihan. Pada titik ini, di air yang awalnya dibungkam dengan pandangan dari Ling Qian tiba-tiba maju, membisikkan sesuatu kepada Sui Qianrou. Ini diikuti oleh mata Sui Qianrou yang berbinar, serta rona merah muncul di pipinya. Kita semua adalah orang langsung, jadi adik perempuan juga tidak punya cara untuk meyakinkanmu. Tapi aku punya solusi darurat. Dari dadanya, dia mengeluarkan sepotong giok, berkata, liontin giok ini adalah sesuatu yang tidak pernah lepas dari sisiku, janji cinta yang pernah diberikan ibuku kepadaku. Ini adalah pusaka keluarga Sui kami, hati surga. Jadi, ibuku menyebutkan ini sebelumnya, bahwa siapapun yang aku berikan ini, akan menjadi suamiku di masa depan. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidupku, jadi apakah bangsawan muda Ling berpikir bahwa ini cukup baik untuk dijadikan sebagai janji? Ling Qian menerimanya dan merasakan gelombang dingin menjalari tangannya. Ini sebenarnya adalah batu giok tipe yin yang langka. Dia bahkan tidak melihatnya, malah memasukkannya ke dalam sakunya, tertawa terbahak-bahak. Apakah saya percaya itu masih belum terlihat, tapi setidaknya ini bisa membantu saya menghindari cuaca panas saat ini. Si wajah Qianrou menjadi sangat merah dan dia tampak seolah-olah dia tidak tahan dengan rasa malu. Bagi seorang chauvinis wanita seperti dirinya, ini tidak diragukan lagi adalah ekspresi yang langka. Karena bangsawan muda Ling telah menerima batu giok ini, kamu seharusnya sudah percaya pada ketulusan adik perempuan ini, kan? Seperti yang dikatakan Sui Qianrou, kepalanya menunduk dan dia bahkan tidak berani menghadapi Ling Qian. Pada saat yang sama, pipinya berwarna merah muda kemerahan. Percaya? Tidak, Ling Qian berkata dengan nada tidak percaya. Sejak kapan aku mengatakan bahwa aku percaya padamu? Ini tidak lebih dari batu giok yang hanya batu berharga. Belum lagi kesepakatan, bahkan jika kita adalah suami dan istri, Nona Sui akan mungkin tidak ragu sedikit pun jika membunuhku adalah untuk kepentingan keluargamu. Aku percaya itu dianggap menempatkan keluarga di atas kebenaran. Seperti yang dikatakan Nona di ayat sebelumnya, Nona Sui sudah sangat mencintaiku tetapi tetap tidak, jangan ragu untuk menjadi satu dengan pedang untuk membunuhku di Menara Smoky Tea. Jika bukan karena aku memiliki keterampilan, aku mungkin akan makan dengan Raja Yama sekarang. Anda, Sui Qianrou marah sampai dia mulai gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia telah memberi Ling Qian Heaven's Heart Jade yang melambangkan kebahagiaan seumur hidupnya, dan Ling Qian masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Ya ampun, Ling Qian, apakah kamu dianggap laki-laki? Selain itu, aku sudah memiliki beberapa kekasih dan bahkan jika mereka tidak keberatan dan aku tidak membencimu, tetap harus ada urutan siapa yang datang lebih dulu, kan? Nona Sui, maaf karena bersikap kasar, tapi maukah kamu menjadi selirku? Ling Qian bertanya dengan nada tulus. Tercela, apa yang kamu pikirkan? Sui Qianrou berkata dengan malu dan marah. Ling Qian, kamu pikir kamu ini siapa? Dia tidak bisa lagi memerintah dalam kemarahannya dan didakwa dengan kemarahan. Kamu berani membiarkan putri kecil keluarga Sui kami menjadi selirmu. Apakah kamu bermimpi? Bahkan jika dia adalah istri pertamamu, kamu tidak akan layak untuk dia. Ling Qian tidak marah sedikit pun dan hanya menggelengkan kepalanya, jadi, aku tidak berniat meraih sesuatu di luar jangkauanku. Selain itu, putri kecilmu jauh dari harapanku untuk calon istriku. Saat dia mengatakan itu, ekspresinya berubah serius. Selain itu, Nona Sui selalu bertindak demi kepentingan keluarganya dan emosi kekanak-kanakan tidak akan mampu menahan Nona Sui. Meskipun saya tidak akan pernah terlalu rendah hati, saya juga mengakui bahwa saya tidak memiliki karisma itu. Jadi, jika Nona Sui ingin meninggalkan tempat ini dan ingin aku merasa nyaman, hanya ada satu solusi.
Mendengar ini, Sui Qianrou yang awalnya putus asa mengangkat kepalanya dan melihat Lin Tian mengeluarkan botol batu giok kecil dari dadanya. Ini adalah pil pengunci jiwa musim semi musim gugur dan secara khusus disempurnakan olehku. Seperti namanya, ini adalah racun yang sangat kuat. Kata musim semi dan musim gugur berarti bahwa racun ini dapat bersembunyi di dalam tubuh manusia selama setahun tanpa bertindak. Namun, jika penawarnya tidak dikonsumsi tepat waktu, jiwa individu pasti akan hancur dan prosesnya akan sangat buruk. Pada akhirnya, individu tersebut bahkan tidak akan mampu mempertahankan kesadarannya, dan dia akan tidak bisa mengendalikan apa yang dia lakukan benar. Bangsawan muda Sinen telah meminum pil ini saat itu dan saya mempercepat ledakan racun dengan cara lain. Seperti yang dikatakan Lin Tian, wajah Sui Qianrou dan Dier sama-sama pucat saat mereka gemetar. Saat itu, mereka secara pribadi menyaksikan hal-hal tidak sedap dipandang yang dilakukan Sinen King di Menara Smokitea. Bagaimana mereka tidak kaget? Jika hal seperti itu terjadi pada diri mereka sendiri, mereka tidak berani menyelesaikan pemikiran itu. Selama Nona Sui dan pelayanmu bisa meminum pil ini, aku akan segera membebaskan kalian berdua. Kalian berdua bisa pergi kapanpun kalian mau. Lin Tian kemudian mengangkat dua jari. Saya hanya ingin 2 tahun. Selama Nona Sui tidak mengungkapkan apapun selama 2 tahun ke depan, kami pasti dapat membentuk kemitraan yang tulus. Tentu saja, saya pasti tidak akan membuat Nona Sui melakukannya. Apapun yang bertentangan dengan kepentingan keluarga Anda, Nona Sui dapat diyakinkan tentang itu. Bahkan jika saya, Lin Tian, bukan orang baik, saya pasti tidak akan menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu. Saya akan memberikan penawar racun kepada Nona Sui setiap tahun dan racun akan benar-benar hilang 2 tahun kemudian. Hanya jika Anda meminum pilnya, saya dapat mempercayai Nona Sui sepenuhnya. Jika Nona Sui mempercayai saya, tolong minum pilnya. Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, Sui Qianrou mulai mengerutkan kening saat dia berpikir, jika aku meminum pil ini, bukankah itu berarti aku akan menjadi budaknya? Jika dia tidak memberi saya penawar sebenarnya 2 tahun kemudian dan terus mengendalikan saya, apa yang harus saya lakukan? Melihat keraguan Sui Qianrou, Lin Tian mendesah, aku juga dipaksa oleh keadaan. Termasuk kakakmu, keluarga Suimu sudah memiliki niat untuk membentuk aliansi denganku. Kekuatanku saat ini memang lemah dengan fondasiku yang tipis, dan sulit bagi saya untuk bertarung dengan keluarga berusia 1000 tahun. Tentu saja, saya juga berniat untuk meminjam kekuatan keluarga Sui Anda. Namun, mengapa kita berdua tidak meminta aliansi? Itu karena aku tidak percaya satu sama lain dan kekurangan kesempatan untuk bekerja sama. Dengan tambahan Nona Sui, kita akan dapat membentuk hubungan yang baik dan pasti akan ada kemungkinan untuk kerja sama yang tulus. Selain itu, tidak perlu lagi ada kami untuk mencoba dan mengecoh satu sama lain di masa depan dan ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Tian, dia memandang Lin Tian dan berkata dengan sedih, apakah kamu benar-benar ingin aku meminum pil ini? Lin Tian tiba-tiba merasakan sakit yang aneh di hatinya dan tekanan yang tidak diketahui. Untuk beberapa alasan, dia tidak berani melihat mata patah hati Sui Qianrou dan bahkan memiliki keinginan untuk merebut kembali racun itu. Pada akhirnya, rasionalitas Lin Tian menang dan dia melihat ke samping sambil berkata dengan nada dingin, Nona Sui, ada puluhan ribu nyawa di tangan saya dan saya tidak punya pilihan selain berhati-hati. Saya harap Nona Sui akan mengerti saya. Saat Lin Tian mengalihkan pandangannya, mata Sui Qianrou berbinar dan dia tampak berseri-seri lagi. Dia kemudian mengangguk dan berkata perlahan, baiklah. Aku akan memakannya. Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, 3 orang lainnya di ruangan itu menatapnya dengan kaget. Bahkan Lin Tian tidak pernah berharap dia begitu tegas. Sui Qianrou kemudian mengambil pil dengan senyum sedih dan mempelajarinya sejenak sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya dengan tenang. Setelah menghisapnya sejenak seolah-olah dia sedang mencicipinya, dia menelannya tanpa ragu. Putri, Dier berteriak kaget. Lin Tian merasakan hatinya bergetar, tatapan memilukan itu, senyum sedih. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba merasa bahwa Sui Qianrou tidak mengonsumsi racun karena dia menginginkan kebebasan. Lalu apa alasannya? Mungkinkah ada sesuatu yang dia lewatkan? Sementara Dier adalah seorang pelayan, aku bersedia menjalani hidup dan mati bersama sang putri. Air mata mengalir di pipinya dan dia menelan pil lain dengan tegas. Setelah menelan pil,
Dia jatuh ke pelukan Sui Qianrou dan menangis. Dia bisa merasakan sakit dan patah hati yang dirasakan Sui Qianrou ketika dia menerima kondisi seperti itu. Dia tidak meratapi nasibnya tetapi meratapi kenyataan bahwa pria yang dicintainya akan berurusan dengannya menggunakan cara seperti itu. Ling Tian kemudian berdiri dan berkata dengan dingin, 3 hari kemudian, efek obat akan menyebar ke seluruh tubuhmu dan kalian berdua akan merasa seolah-olah seluruh tubuhmu terbakar. Tanda merah kemudian akan muncul di inti dalam dirimu, tapi itu akan memudar setelah beberapa hari. Saya akan memberi Anda berdua 1 bulan untuk menemukan siapapun untuk menyembuhkan racun. Jika Anda berdua berpikir bahwa tidak mungkin menyembuhkan racun, maka saya berharap keluarga Ling dan Sui dapat membentuk aliansi sementara. Adapun orang yang bertanggung jawab atas korespondensi kami, saya harap itu adalah Nona Sui dan bukan orang lain. Ling Tian berdiri dan berjalan ke pintu. Ketika dia hendak meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Sui Qianrou, mulai sekarang, kalian berdua bisa pergi jika mau. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan pergi tanpa berbalik. Ling Tian, suara Sui Qianrou terdengar di belakangnya, aku sangat kecewa padamu. Kata-katanya dipenuhi dengan kebencian dan kekecewaan yang tebal. Juga, Ling Tian berhenti sejenak sebelum menjawab. Ling Chen bertanya dengan ragu, bangsawan muda, mengapa aku belum pernah mendengar bangsawan muda menyebutkan racun aneh itu sebelumnya? Kamu tidak memberikan pil ini kepada si Men King, kan? Sebenarnya, Ling Chen merasa ada yang tidak beres saat Ling Tian mengeluarkan botol itu. Namun, dia juga tahu apa yang tidak boleh dikatakan dan ekspresi seperti apa yang harus dia buat untuk berkoordinasi dengan Ling Tian. Tentu saja kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Ling Tian. Itu adalah pil kedua yang kubuat saat bereksperimen dengan Grid Cyclic Pellet. Kalau begitu bangsawan muda, pil itu seharusnya, Ling Chen mengedipkan matanya. Memang, tidak hanya tidak ada racun, tapi juga sangat bermanfaat bagi tubuh wanita. Ling Tian mengedipkan matanya, sebelum saya datang ke sini, saya menambahkan beberapa ramuan lagi ke dalamnya termasuk tanduk rusa, rahim rusa, dia kemudian berbisik ke telinga Ling Chen, dikatakan bahwa itu bisa membuat beberapa hari bulan tidak begitu menyakitkan bagi seorang wanita. Kamu, menjengkelkan. Wajah Ling Chen memerah saat dia merengek karena malu, marah, dan bahagia. Lalu kenapa kamu masih mengatakan bahwa tanda merah akan muncul setelah mengkonsumsinya? Ling Tian kemudian berkata dengan senyum misterius, itu karena aku menambahkan ramuan lain yang disebut kerikil kodok darah. Kerikil kodok darah ini memiliki fungsi khusus. Jika diteteskan ke tubuh perawan, itu tidak akan jatuh bahkan di kematian. Ini disebut pasir pelindung kesucian, tetapi berbeda dari pasir pelindung kesucian biasa. Setelah dikonsumsi, itu akan kembali ke inti dalam setelah sirkulasi penuh di dalam. Terlepas dari pria atau wanita, tanda merah akan muncul di inti dalam sementara. Selain itu, setelah kerikil kodok darah dicampur dengan ramuan teratai salju, itu akan membuat seseorang merasa tubuhnya terbakar setelah mengkonsumsinya, seolah-olah mereka telah mengambil racun yang aneh. Perasaan seperti itu akan muncul, bertahan selama sebulan penuh sampai efek obat benar-benar hilang. Hehe, Ling Chen mendapat pencerahan, terkekeh ketika dia menjawab, tidak heran bangsawan muda memberinya batas waktu sebulan untuk menyembuhkan racun, jadi begitulah. Bangsawan muda, kamu benar-benar terlalu buruk. Saya tidak punya alternatif lain yang tersisa untuk saya. Ling Tian menghela nafas sekali sambil menggelengkan kepalanya. Melawan seseorang seperti Sui Qianrou yang sangat setia pada keluarganya, aku tidak punya pilihan lain. Bahkan keputusanku ini mungkin bukan yang terbaik. Aku tidak yakin mengapa, tapi aku terus merasa bahwa Nona Sui ini sebenarnya adalah orang yang menyedihkan. Setelah berjalan sebentar dengan Ling Tian, Ling Chen merasakan emosinya yang berat dan akhirnya tidak bisa menahan pikirannya sendiri. Menyedihkan. Ling Tian dengan dingin menjawab, orang yang menyedihkan begitu karena ada titik yang dibenci orang. Dia tidak menyedihkan sama sekali, karena dia menempatkan keuntungan keluarganya di atas segalanya. Sama seperti orang percaya yang taat dan gila, siap untuk mengorbankan semua yang mereka miliki, untuk apa yang mereka yakini. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dia inginkan, dan apa yang perlu dia lakukan. Orang seperti itu tidak menyedihkan, melainkan bodoh. Sangat bodoh. Tidak pantas menjadi laki-laki. Mereka seharusnya mengebiri diri mereka sendiri dan menjalani hidup mereka sebagai Kasim.
Adapun para wanita yang rela mengorbankan diri untuk keluarga dan klan mereka, mereka mungkin tidak akan pernah mengerti untuk apa mereka menukar hidup mereka. Apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya hanyalah penghinaan terhadap klan. Selain orang tuanya, tidak ada seorang pun akan memikirkan masa depan atau kebahagiaan wanita itu. Jadi, apakah pengorbanannya benar-benar sepadan? Seseorang harus selalu mengambil nyawanya di tangan mereka sendiri. Baik itu pria atau wanita, tidak ada bedanya. Lin Tian meludah dengan kasar. Seseorang dapat bekerja keras untuk keluarga, tetapi mereka seharusnya tidak pernah mengorbankan diri untuk keluarga. Klan keluarga seperti sebuah negara. Mereka yang mengorbankan diri untuk itu harus laki-laki dan tidak menyembunyikan mereka di belakang seorang wanita. Adapun para wanita, mereka harus disayangi dan dicintai, dan tidak dikirim menjadi tameng bagi keluarga. Kata-kata bangsawan muda mungkin masuk akal, jawab Lin Chen perlahan, setelah merenungkannya, tetapi Chener merasa bahwa tidak ada salahnya wanita menyerahkan hidupnya untuk keluarga. Untuk melindungi klan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab laki-laki. Seorang wanita harus memiliki tanggung jawab yang sama. Lin Tian tertawa riang. Mendengarmu mengatakan ini membuatku sangat bahagia. Namun, ini adalah masalahku sendiri yang mengakar. Aku tahu bahwa kadang-kadang aku mungkin sedikit chauvinistik, tapi ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku jalani, bahkan sejak aku masih kecil. Dengan sedikit bersandar pada Lin Tian, Lin Chen bersuara dengan lembut, bangsawan muda adalah pahlawan di zaman sekarang ini, dan tentu saja tidak akan dapat menerima tindakan memperdagangkan wanita atau anak-anak ini demi keuntungan. Namun, Chener berani memastikan sesuatu. Pada titik ini, wajahnya mengungkapkan senyum memesona. Apa yang kamu yakini? Lin Tian bertanya. Jika seorang gadis bisa menjadi wanita dari seseorang seperti bangsawan muda, itu akan menjadi hal yang paling membahagiakan sepanjang hidupnya. Aku tidak meragukannya. Lin Chen terkikik. Lin Tian berdiri sok untuk beberapa saat, sebelum menghela nafas dan berkata, itu mungkin tidak benar. Tidak ada yang mutlak dalam hidup. Pada akhirnya, aku tetap seorang pria, dan aku akan memiliki masalah, seperti tidak setia, atau tidak bisa mengendalikan keinginan saya. Ketika saya melihat seorang gadis cantik, saya tidak bisa tidak melihat beberapa tambahan. Saya hanya tidak pandai mengendalikan keinginan saya. Chener mungkin wanita favorit saya, tapi ini bukan berarti aku tidak akan mencintai apapun kecuali kamu. Senyum manis merekah di wajah Lin Chen, selama aku menjadi favorit bangsawan muda, itu sudah cukup bagiku. Bangsawan muda juga terlalu rendah hati, untuk seseorang setinggi dirimu, bagaimana mungkin tidak banyak wanita yang melemparkan diri ke arahmu. Jika itu adalah bangsawan muda lainnya, dia pasti sudah lama menikah dan berkeluarga. Bangsawan muda sudah sangat disiplin. Di mata Feng Mo dan yang lainnya, mereka menghormatimu untuk hal ini. Hahaha, Lin Tian terkekeh mendengar pidatonya. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Aku lebih suka buah persik yang segar dan berair sepertimu, daripada makan aprikot kering yang lembek dan keriput. Wajah Lin Chen memerah, dan dia berpura-pura menghentakkan kakinya dengan marah. Tiba-tiba, dia berbalik dan meniup telinganya dengan lembut, berbisik, bangsawan muda, kalau begitu. Mata Lin Tian berbinar, dan saat matanya menjelajahi tubuh langsingnya, dia tanpa sadar menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dengan lapar saat dia menganggukkan kepalanya. Manis, sangat manis, hingga gigi bangsawan muda ini rontok semua. Kamu sangat nakal. Wajah Lin Chen memerah sepenuhnya dan dia segera berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Tuan muda Ling, Nona Lin Chen. Dari depan seseorang mendekati mereka. Itu adalah Meng Lige. Tuan Meng, Lin Tian menyapanya sambil tersenyum. Bolehkah saya bertanya kemana tujuan Tuan Meng hari ini? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan bangsawan muda. Meng Lige menatap Lin Tian dengan matanya yang cerah, dengan ekspresi serius. Tolong beritahu saya, Lin Tian mendengarkan. Saya merasa ucapan dan pendapat Anda hari ini mungkin tidak tepat. Meng Lige berbicara dengan ekspresi berat, jika tujuan bangsawan muda adalah untuk melindungi keluarga dan tempatmu dengan baik, maka itu tentu saja bukan masalah. Tetapi jika bangsawan muda ingin menaklukkan semua yang ada di bawah langit, itu mungkin bukan hal yang baik. Petik 2. Oh, mari kita dengar detailnya. Lin Tian tersenyum. Bahkan di zaman kuno, pepatah mengatakan, memiliki hati warga negara sama dengan memperoleh semua yang ada di bawah langit. Namun,
Cara kejam bangsawan muda dalam memperlakukan para prajurit adalah kutub yang terpisah dari apa yang dikatakan, dan ini adalah pelanggaran. Jika Anda ingin mencapai sesuatu yang lebih besar, maka Anda harus murah hati dan memperlakukan semua orang dengan baik. Hanya dengan begitu Anda akan mencapai kesetiaan abadi mereka kepada Anda. Meng Lige mengoceh tanpa henti, jelas sedikit tidak puas dengan bagaimana Lin Tian tidak memenuhi harapannya. Lin Tian sekarang memandang Meng Lige dengan tatapan aneh. Tuan Meng, Lin Tian benar-benar berpikir bahwa setelah membaca semua buku klasik, Anda akan lama memahami makna yang mendasarinya dan tidak begitu saja percaya pada apa yang mereka katakan. Namun, saya menemukan hari ini bahwa bahkan seseorang sekaliber Anda masih dibatasi oleh konvensi. Meng Lige berkobar, bangsawan muda, apakah kamu hanya menolak untuk mendengarkan kebenaran yang pahit? Lin Tian menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, bukannya aku tidak bisa mendengarkan. Aku juga mengerti arti dari kebenaran pahit. Mengenai masalah pemerintahan ini, menurut pendapatku, kalimat memiliki hati warga sama dengan mendapatkan semua di bawah langit, hanyalah sebuah kesalahan. Kesalahan. Kemarahan Meng Lige melonjak, dan dia meledak. Ini adalah cara yang bagus untuk mengatur semua yang ada di bawah langit, yang ditetapkan oleh semua leluhur kita sejak lama. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Lin Tian hanya tersenyum misterius. Mari kita begini. Saya akan menyusahkan Tuan untuk kembali dan melihat-lihat catatan kuno. Saya akan memberi Anda hukuman, dan jika Tuan berpikir bahwa Lin Tian salah, maka Lin Tian dengan senang hati akan menerima hukuman. Bagaimana kalau itu? Bagus. Meng Lige berbicara dengan paksa. Namun, jika pengawasanmu membuktikan bahwa Lin Tian benar, lalu apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian memandang Meng Lige dengan ekspresi seperti yang dimiliki seorang nelayan saat memasang umpan untuk menarik ikan. Jika itu yang terjadi, maka aku akan bersedia. Berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi pada tujuan bangsawan muda. Aku bahkan akan menawarkan hidupku untuk tujuanmu. Meng Lige sangat menentukan, dan mengetahui apa yang diinginkan Lin Tian, dia segera meletakkan kartunya. Bagus. Lin Tian memuji. Kalau begitu bolehkah saya bertanya kepada bangsawan muda, apa hukuman yang ingin Anda berikan kepada saya? Tanya Meng Lige. Sederhana, membalikkan apapun yang telah dikatakan. Lin Tian mengucapkan setiap kata dengan perlahan, untuk mengendalikan semua di bawah surga adalah untuk mendapatkan hati warga negara. Lin Tian kemudian tertawa saat dia berjalan pergi, dengan Lin Chen mengikuti di belakangnya. Dia meninggalkan Meng Lige yang merenung, kepalanya menunduk saat dia merenungkan kata-kata Lin Tian. Saat Lin Tian berjalan pergi, dia membacakan, sebelum menaklukkan semua yang ada di bawah langit, saya hanya perlu memanfaatkan, untuk membimbing hati warga dan keluhan mereka. Itu cukup. Jika hati saya tidak stabil, hak apa yang harus saya miliki? Berbicara tentang hati warga, baru setelah saya menaklukkan semua barulah saya bisa mulai fokus untuk mendapatkan hati rakyat saya, barulah pemerintahan saya bisa bertahan. Pada saat itu benar-benar akan disebut mencapai hati warga. Jadi, arti mengetahui hati semua yang ada di bawah langit sebenarnya hanya mendengarkan dan mengetahui apa yang diinginkan massa. Meng Lige mengangkat kepalanya, melihat ke belakang Lin Tian berjalan ke kejauhan. Dia tenggelam dalam pemikiran mendalam pada pidato Lin Tian. Saat berbagai pemimpin halaman keluarga Lin duduk bersama Lin Tian untuk makan, seseorang datang untuk melapor ke Lin Tian, mengatakan bahwa Sui Qianrou telah pergi. Lin Tian hanya mengangguk dan memberikan instruksi kepada Lin Feng dan Lin Yun. Mereka berdua mengangguk, segera berangkat. Lin Qi masih memimpin anggota regu penegak hukum baru untuk membersihkan anggota yang menyerah di medan perang. Di dalam halaman, bau darah yang kuat bisa terlihat dari jauh. Di kejauhan, orang bisa melihat segerobak penuh mayat berdarah dikirim keluar. Lin Chen yang lembut dan berhati lembut mengerutkan alisnya, tidak bisa makan lagi. Melihat ini, Lin Tian dengan ringan meremas tangannya, mengirimkan tatapan minta maaf padanya. Lin Chen menundukkan kepalanya karena malu, tetapi masih membiarkannya terus memegang tangannya. Pada saat yang sama, dia merasa bau darah tidak lagi tak tertahankan lagi. Lin Jian berbicara saat ini, bangsawan muda, Lin Five telah mengirimkan pedang besi hitam lengkap yang Anda minta. Tanpa instruksi Anda, kami tidak berani memindahkannya, dan kami meninggalkannya di ruang rahasia.
Apakah bangsawan muda ingin melihatnya? Ling Qian segera merasakan gejolak kegembiraan, berseru, itu pasti sesuatu yang perlu saya lihat. Baiklah, ayo segera ke sana. Saat dia berbicara, dia sudah berdiri. Sementara yang lain tahu bahwa ini adalah rencana dari Ling Qian dan Ling Jian untuk membantu Ling Chen, bagaimana mungkin mereka masih melepaskan kesempatan yang begitu baik untuk makan bersama Ling Qian. Karena itu, seseorang menyarankan, bagaimana kalau kita membawa anggur dan hidangan ke sana, mencicipi anggur sambil mengamati pedang, itu adalah kegembiraan yang luar biasa dalam hidup. Bangsawan muda, tolong setujui. Ling Qian tersenyum setuju, memimpin semua orang untuk mulai berkemas. Ruang rahasia itu kehilangan perabotan, dengan hanya 10 pedang yang tampak aneh tergantung di dinding. Ini adalah bagaimana Ling Qian memintanya, tanpa sulaman dan kepura-puraan, hanya hutan hitam senjata, memancarkan gelombang niat membunuh. Ling Qian melangkah maju, menggenggam salah satu pedang di tangannya. Dengan suara melengking, pedang itu ditarik dari sarungnya. Mereka yang hadir, segera merasakan penurunan suhu saat gelombang cahaya dibiaskan dari tubuh pedang, menerangi ruangan tanpa hambatan. Pedang ini panjangnya 2 kaki, 9 dan 3/4 inci, beratnya 3,85 kg. Tubuh pedang ini telah disempurnakan dan dilebur ratusan kali, terdiri dari baja yang dicampur dengan baja hitam pekat. Pedang ini dapat memotong logam seperti lumpur. Ling Jian mencabut pedang di pinggangnya dengan tangan satunya dan mengayunkannya ke arah pedang besi hitam. Suara gesekan rendah terdengar, dan, permukaan reflektif dari pedang asli Ling Jian diiris menjadi 2. Semua orang di belakang Ling Jian menghirup udara dingin yang tajam. Siapa yang mengira bahwa hanya dengan menambahkan sedikit besi hitam ke dalam pedang, itu akan menghasilkan ketajaman yang tak tertandingi. Senjata dewa seperti itu hanya terdengar dalam legenda, tetapi sekarang ditampilkan dalam kenyataan untuk dilihat semua orang. Ling Jian kemudian menyeringai saat dia mendekati Ling Qian. Tapi saat dia hendak berbicara, dia secara mengejutkan dipotong oleh Ling Qian, yang berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, aku tahu niatmu. Mulai hari ini, kamu hanya akan menggunakan pedang yang patah. Tak satu pun dari bilah ini akan milikmu, karena kamu sama sekali tidak menghargai senjata pendampingmu. Ling Jian tertegun konyol. Dia tidak bisa membantu tetapi memohon, bangsawan muda. Sejak pedang dikirim, Ling Jian sudah mulai memiliki desainnya. Sebagai seorang pembunuh, siapa yang akan meragukan fanatismenya atas pedang yang bagus? Namun, Ling Qian tidak pernah mendekati tempat ini selama beberapa hari terakhir, dan dengan demikian, bahkan jika Anda memberi Ling Jian 1 juta poin keberanian, dia tetap tidak akan berani menyelinap keluar untuk dirinya sendiri. Akhirnya, dia berhasil memancing Ling Qian ke sini hari ini. Ling Jian awalnya berpikir bahwa dia memiliki peluang bagus untuk melaksanakan rencananya dan memotong pedangnya menjadi 2, mengirimkan sinyal ke Ling Qian bahwa pedangnya sudah patah, jadi bisakah bangsawan muda itu memberiku yang baru? Bagaimana dia tahu bahwa niatnya sudah benar-benar terlihat oleh Ling Qian? Jadi, sebelum Ling Jian dapat berbicara, Ling Qian telah memotong dan menutuknya untuk menggunakan pedangnya yang patah. Ling Jian menatap kedua bagian itu, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ling Chen tertawa terbahak-bahak, melayani Anda dengan benar, Jian kecil. Siapa yang meminta Anda untuk mencoba mempermainkan bangsawan muda sebagai orang bodoh? Ini adalah karma, Las Chen, kamu. Ling Jian memutar matanya dan siap untuk membalas. Tetapi kemudian dia menyadari semua yang terjadi adalah kesalahannya sendiri, dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Ling Qian menatap Ling Jian untuk beberapa saat, sebelum tiba-tiba menghela nafas. Ling Jian, sebagai seorang pembunuh, pedang itu mirip dengan kehidupan keduamu. Dan pedangmu saat ini telah mengikutimu selama 6 tahun, membantumu menuai lebih banyak 1000 nyawa. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa, di dunia ini, yang paling setia kepada Anda adalah pedang Anda. Tapi untuk berpikir Anda tanpa perasaan hanya bisa mematahkan pedang Anda menjadi 2. Apakah Anda tidak memiliki nilai sentimental terhadap itu? Bangsawan muda, aku, Ling Jian terdiam saat ini, dan hanya bisa menundukkan kepalanya lebih jauh. Seorang pembunuh tidak hanya harus setia pada dirinya sendiri tetapi juga setia pada pedangnya. Satu pedang di tangan, langit dan bumi adalah milikku. Inilah yang saya maksud. Jika seorang pembunuh tidak setia pada pedangnya, maka caranya, pedang tidak akan pernah mencapai sukses besar. Ini adalah sesuatu yang harus kau pahami sendiri. Namun,
Saat kau menerobos ini, maka pedangmu bergerak, teknik pedang, dan bahkan pedangmu sendiri akan mendapatkan semacam perasaan. Pada saat itu ini akan menjadi tahap keberhasilan kecil dari jalan pedang. Ling Tian perlahan berbicara, ini adalah langkah yang harus diambil seseorang untuk memasuki dunia pedang. Saat Ling Tian berbalik untuk berjalan keluar, dia meninggalkan sebuah kalimat, ketika kamu telah memahami perasaan pedangmu yang patah, maka datang dan cari aku untuk mendapatkan pedang baru. Ling Chen, Feng, Yun, Lei, Dian, Qi dan yang lainnya, semua orang berhak atas satu pedang. Kalian semua bisa datang dan memilih sendiri, sedangkan 6 sisanya, mereka akan ditinggalkan di sini. Ini termasuk pedang dicadangkan untuk Ling Jian. Namun, jika dia gagal memenuhi harapanku, maka pedang itu akan tetap terkubur di sini selamanya. Ling Tian berbicara dengan kasar. Dia mengangkat 2 jari sebelum melanjutkan, aku hanya akan memberimu waktu 2 hari. Setelah 2 hari, datanglah ke kediamanku untuk menguji jalan pedangmu. Namun, sepertinya Ling Jian tidak mendengar kalimat terakhirnya. Matanya terpaku pada 2 bagian pedangnya yang patah, ekspresi kompleks tergantung di wajahnya. Itu tampak seperti campuran antara kegembiraan dan kesedihan, seolah-olah dia menjadi gila. Setelah mengambil pedang, Ling Chen tidak tahan tetapi mendekati Ling Jian setelah melihat penampilannya yang sunyi. Namun, dia segera ditarik ke samping oleh Ling Tian, yang berbisik padanya, jangan ganggu dia, ini waktu terbaik baginya untuk memahami jalan pedang saat ini. Jika pikirannya terganggu, maka semua usahanya sebelumnya akan menjadi sia-sia, dan dia akan merasa sulit untuk memajukan kerajaannya di masa depan. Ling Chen tiba-tiba menyadari, bangsawan muda sebenarnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan dia melanjutkan jalur pedangnya. Betul sekali, Ling Tian mengangguk. Jika aku bisa membiarkannya memahami lapisan jalan pedang ini bisa membuatnya mencapai keadaan, manusia dan pedang sebagai satu. Beralih ke yang lain, dia menginstruksikan, dalam 3 hari ke depan, tidak ada yang masuk ke ruang rahasia ini, dan semuanya harus menjaga jarak 50 kaki darinya. Ling Lei, Ling Dian, kalian harus menjaga ini, tempat. Mereka yang tidak mengindahkan peringatanku, bunuh dulu sebelum bertanya. Apakah itu jelas? Ling Lei dan Ling Dian mengeluarkan suara persetujuan, sebelum mengambil posisi mereka, berdiri tak bergerak. Ling Tian memandangi ruang rahasia itu dengan tenang, dan berkata dengan suara rendah, tanah menjadi kacau. Ling Jian, kau adalah pedangku yang paling tajam sekaligus paling setia. Kuharap kau tidak akan mengkhianati kepercayaanku dan bisa berubah menjadi pedang asli. Hanya dengan cara ini kamu bisa membantuku. Di kegelapan malam, Ling Tian dan Ling Chen menunggang kuda, meninggalkan tempat itu dan kembali ke Sky Bearing. Bangsawan muda, apa jalan pedang itu? Cara pedang persis seperti itu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu hanya bisa memahaminya sendiri. Apakah ada perbedaan cara pedang? Tentu saja, ada lapisan yang berbeda. Manusia dan pedang sebagai satu kesatuan hanyalah lapisan bawah di jalan pedang. Petik 2. Ini hanya bisa dipahami olehmu sendiri. Jika aku memberitahumu sekarang, itu hanya akan mengganggu kondisi mentalmu, dan tidak ada gunanya sama sekali. Tapi bukankah panduan Dewa Pedang keluarga Namong juga membanggakan manusia dan pedang sebagai satu di tahap akhir? Bahkan Ye Baifei dan Sui Qianrou juga mencapai tahap manusia dan pedang sebagai satu. Kalau begitu, bukankah itu sederhana untuk mencapai alam ini? Yang disebut manusia dan pedang mereka sebagai satu sebenarnya hanyalah lelucon. Saat Ling Jian memahami jalannya, kamu secara alami akan mengerti apa itu, manusia dan pedang sebagai satu, yang sebenarnya. Lalu kapan aku bisa mencapai tahap itu seperti Jian kecil? Anda, dalam kegelapan, suara Ling Tian terdengar tidak jelas. Ketika kamu benar-benar mulai membunuh, mungkin kamu akan segera memahaminya. Pedang tanpa noda darah tidak akan pernah bisa mencapai tahap manusia dan pedang menjadi satu. Oh. Petik 2. Beberapa hari ini, Tuan ketiga Yu merasa bahwa dia benar-benar menjalani paruh pertama hidupnya dengan sia-sia. Bahkan sebagai tuan ketiga yang terhormat dari keluarga aristokrat nomor 1, dia merasa bahwa beberapa hari terakhir ini adalah yang terbaik, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang menikmati hidup. Setiap makanannya disertai dengan tong anggur, dan hal yang paling mengejutkan adalah bahkan setelah minum selama 6 hari berturut-turut, dia belum menemukan jenis anggur duplikat.
Ini membuat seorang pecandu anggur seperti Tuan Ketiga merasa seolah-olah dia telah memasuki surga. Surga yang luar biasa. 3 kata ini diulangi seperti mantra sebelum setiap kali makan yang disantap oleh Tuan Ketiga Yu. Selain itu, dengan peningkatan Ling Qi dan kelompoknya, tidak perlu bagi mereka semua untuk melawan Tuan Ketiga Yu bersama-sama, dan hanya 2 yang diperlukan untuk menanganinya saat ini. Ini juga bagian lain yang sangat memuaskannya, tidak seperti saat dia di rumah dan semua orang menghindarinya seperti wabah. Tuan Ketiga, kepala keluarga telah mengirimkan surat, ini adalah surat rahasia. Sueleng berjalan keluar ruangan, memegang pipa bambu kecil yang melingkar. Apa pesan omong kosong? Apakah itu untuk mengolok-olok fakta bahwa lelaki tua ini tidak bisa membaca? Cepat dan bacalah. Yu Mantian melambaikan tangannya dengan santai, bahkan tidak menaruh fakta bahwa itu adalah rahasia di dalam hatinya. Satu-satunya pikiran di dalam hatinya adalah, arak jenis apa yang akan dibawakan anak itu untukku malam ini. Dengan memikirkan anggur, dia sudah mulai mengeluarkan air liur yang tak terkendali. Ini adalah perintah hanya untuk saudara laki-lakiku yang ketiga, bahwa dia harus segera bekerja untuk meningkatkan hubungan kekerabatan antara keluarga Ling dan Yu. Tidak peduli apa, dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Tidak ada bentuk kelalaian atau keterlambatan yang akan terjadi, diizinkan. Setelah membaca paragraf pertama, Sueleng sudah keluh. Hanya apa yang terjadi? Mungkinkah pengaruh keluarga Ling bisa lebih besar dari air angin surgawi? Atau yang lain, mengapa kepala keluarga melanjutkan lamaran terlepas dari situasinya? Maksud apa yang kakak coba katakan? Apa itu tentang mempromosikan sesuatu? Yu Mantian mengangkat kaki saat dia berbicara, sambil menggaruk kepalanya. Guru ketiga yang memproklamirkan diri terpelajar dan anggun sebenarnya adalah seseorang yang tahu apa yang dia mampu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membacanya dan karenanya bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Karena dia harus memberikannya kepada Sueleng untuk interpretasi apapun yang terjadi, dia memutuskan untuk menyelamatkan sel-sel otaknya yang jarang dari masalah. Adapun kakak laki-lakinya sendiri, Yu Mantian selalu memandangnya dan canggung di sekitarnya. Ini bukan karena dia takut pada saudaranya, melainkan karena dia takut saudaranya akan memuntahkan omong kosong intelektual dan membingungkannya. Setiap kali mereka berdiskusi, kepala keluarga berharap Anda mewakilinya dalam melamar keluarga Ling dan mempertunangkan Nona Yu dengan Ling Tian. Adapun gelarnya, Anda harus berjuang untuk yang terbaik. Sueleng perlahan berbicara. Pada akhirnya, dia menambahkan sedikit pemikirannya sendiri, membuat Yu Mantian berjuang untuk posisi keponakannya. Dalam surat resmi asli Yu Menlou, dia bahkan tidak peduli posisi apa yang dia dapatkan. Oh haha, itu mudah bagiku. Yu Mantian berdiri dan berkata, aku akan pergi mencari orang itu sekarang. Aku sudah lama menganggap dia sebagai keponakanku, jadi sekarang kakak laki-laki itu telah setuju. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa pandangan jauh ke depanku sama bagusnya dengan kakakku. Sue tua, untuk berpikir bahwa kita bersaudara bisa sampai pada kesimpulan yang sama untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sungguh kejadian yang langka. Tuan Ketiga Yu menjawab dengan ramah, memiliki perasaan yang hanya bisa digambarkan sebagai pikiran besar berpikir sama. Dia bahkan bermimpi bahwa dia hampir mendekati level kakak tertuanya. Jika Yu Menlou bisa membaca pikirannya, kemungkinan besar adik bungsu ini akan dimarahi dan dipukuli lagi. Sueleng berdiri kaget sejenak, sebelum menyadari bahwa Yu Mantian sudah keluar dari pintu. Dia segera bergegas keluar, berteriak, Tuan Ketiga, lamaran pernikahan semacam ini harus didiskusikan dengan para tetua keluarga juga, bukan hanya Ling Tian sendiri. Dia tiba-tiba tergagap, karena dia menemukan bahwa bayangan Yu Mantian telah lama menghilang. Hanya dengan bertarung dengan 5 saudara Ling beberapa hari terakhir, tanpa berkonsentrasi pada peningkatan kultivasi atau keterampilan bela dirinya, bahkan teknik gerakannya sudah jauh melampaui sebelumnya. Peng! Tinju Sueleng menghantam kusen pintu dan hampir mengeluarkan erangan. Bukan erangan kesakitan tapi frustrasi. Pria kasar seperti Yu Mantian tidak akan mengerti etiket yang tepat dan akan mengherankan jika dia tidak mengacaukan segalanya. Mungkin, pernikahan putri kecil mereka akan berubah menjadi lelucon karena dia. Kepala keluarga tersayang, Anda bijak sepanjang hidup Anda tetapi bodoh untuk sesaat. Bagaimana Anda bisa menyerahkan masalah sepenting itu ke tangan Tuan Ketiga Yu? Sueleng melihat ke arah yang ditinggalkan Yu Mantian dan meludahkan ludah dan mengeluarkan kutukan yang tidak akan pernah berani dia katakan di depan Yu Mantian, F***K.
Ketika Yu Mantian datang ke halaman Ling Tian berada di bawah rak anggur mengagumi lukisan Yu Bingyan. Di bawah bantuan Grid Cyclic Pellet, Yu Bingyan juga mencapai terobosan dalam fungsi tubuhnya. Terlepas dari peningkatan besar dalam kultivasinya, tubuhnya sama sehatnya dalam jangka pendek. Selain itu, dia dapat sepenuhnya mengendalikan ki batinnya seperti yang diinginkan hatinya. Dengan ajaran Ling Tian yang cermat dan suasana hatinya yang baik, peningkatannya sangat cepat, dan dia telah mencapai ranah, hati dan pikiran sebagai satu, hati dan niat sebagai satu, dalam keterampilan melukisnya. Cara Ling Tian melihatnya, selama dia bisa mencapai ranah, hati dan seni bela diri sebagai satu, dia akan bisa menggabungkan seni bela diri dan melukisnya bersama. Selama dia membuat terobosan ke dunia itu akan menjadi waktu ketika Yu Bingyan benar-benar berubah. Kemudian, selama formula naga mengejutkan ilahi Ling Tian mencapai tahap ke-10, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencabut penyakit Yu Bingyan. Bang! Tuan ketiga Yu tidak menunjukkan kesopanan saat dia mendorong membuka pintu halaman Ling Tian dan membanting pintu hingga tertutup. 3 orang di halaman segera terkejut, dan Ling Tian berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Tuan ketiga, sejak kedatangan Anda, saya telah mengubah pintu ke halaman saya 3 kali. Sepertinya saya harus mengubahnya menjadi pintu logam segera." "Pintu omong kosong apa? Ayah, ini ada masalah mendesak. Kesempatan yang menyenangkan. Siapa yang peduli dengan pintumu?" Tuan ketiga Yu mulai berteriak dengan ludah beterbangan di mana-mana. "Kamu bocah, kamu akan menjadi pengantin pria." Kata-kata mengejutkan Yu Mantian bergemuruh di kepala Ling Tian dan baik Ling Chen maupun Yu Bingyan sama-sama menoleh dan menatap Yu Mantian dengan kaget. "Ah, kekasihku akan segera menikah. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Siapa pengantinnya?" Ling Chen masih bisa tetap tenang tapi jelas bukan Yu Bingyan. Dia tahu bahwa sementara paman ketiganya biasanya cenderung menembak mulutnya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah berbohong. Dengan tangan gemetar, bercak besar tinta hitam tercoreng di atas lukisannya. Puas dengan keributan yang dia timbulkan, Yu Mantian berkata dengan senyum lebar, "Bocah cilik, keberuntunganmu telah tiba. Kakak laki-lakiku telah memberi perintah untuk membiarkan tuan ketiga ini melamar keluarga Lingmu, untuk membiarkan gadis Bingyan ini menjadi istrimu. Datang dan beri hormat kepada ayah mertua ketigamu. Apakah kamu menjadi bodoh karena gembira?" Yu Mantian berkata dengan dada membusung dan tangan di pinggul, seolah-olah dia benar-benar ayah mertua ketiga. Ayah mertua ketiga, apakah ada judul seperti itu? Petik 2 Sebuah garis hitam terlihat di wajah Ling Tian. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya di mana dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat kehilangan, Ling Chen tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa sampai dia bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Kamu paman ketiga." Yu Bingyan yang tertegun konyol mulai menghentakkan kakinya saat air mata mulai memenuhi sudut matanya. Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh. Yu Bingyan marah sekaligus malu di dalam hatinya. Perselingkuhan yang begitu menyenangkan diubah menjadi lelucon lengkap oleh paman ketiganya yang tersayang. Dia belum pernah melihat orang yang melamar mempelai pria alih-alih orang tua mempelai pria. Bukankah dia mencoba mempermalukan dirinya sendiri? Menurut etiket generasi sekarang, selama keluarga Ling tidak puas, pernikahannya akan menjadi mustahil. Selain itu, bahkan jika dia ingin menemukan mempelai pria sendiri, dia tetap tidak boleh melakukannya di depan mempelai wanita sendiri. Saya juga pihak yang terlibat dalam masalah ini. Apa yang salah? Yu Mantian menggaruk kepalanya karena ketidaktahuan dan benar-benar bingung dengan reaksi 3 orang di depannya. Dia tiba-tiba berpikir dia mengerti apa yang sedang terjadi dan menjadi marah. "Kamu anak nakal tidak mau. Kamu sebenarnya tidak mau menikahi Bingyan." Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar dan dia mengirimkan serangan telapak tangan. Smith, kamu berani tidak mau. Paman ketiga, Yu Bingyan menghentakkan kakinya dan berdiri di antara keduanya. Wajahnya menjadi sangat merah saat air mata memenuhi matanya. Kamu benar-benar akan membuatku marah sampai mati."
Yu Bingyan kemudian menutupi wajahnya dan menangis. Tuan ketiga, Su Eleng bergegas dengan frustrasi. Tuan ketiga, Anda seharusnya tidak menemukan bangsawan muda Ling untuk membahas masalah seperti itu. Anda harus melamar Duke Ling atau Nyonya Tua Ling. Mengapa tidakkah kamu mengikuti aturan? Su Eleng menghentakkan kakinya dengan frustrasi. Dia datang selangkah terlambat dan perkelahian hampir pecah. Siapa yang akan melamar pernikahan sedemikian rupa? Bisakah ini dianggap melamar? Ini tidak berbeda dengan memaksakan pernikahan. Jika masalah ini menyebar, keluarga Yu pasti akan kehilangan banyak muka. Yu Mantian dengan canggung menarik kembali serangan telapak tangannya dan mulai mengacak-acak rambutnya yang berantakan. Dia kemudian tiba-tiba meledak menjadi kemarahan. Sialan B***R. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Anda menyebabkan tuan ketiga ini kehilangan muka. Apakah Anda bahagia sekarang? Su Eleng benar-benar terdiam saat dia berpikir, kamu menghilang dalam sekejap dan aku bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan membacakan pesan kepala keluarga. Bagaimana saya punya waktu untuk memberitahu Anda tentang itu? Memimpin, tuan ketiga ini akan pergi dan menemukan Duke Ling. Untuk berbuat salah, mempromosikan kekerabatan di antara kita. Ling Tian hampir pingsan. Anda akan mempromosikan kekerabatan dengan kakek saya. Melihat Yu Mantian pergi sambil mengutuk Su Eleng di sepanjang jalan, mata Ling Chen tertunduk menjadi 2 bulan sabit. Selamat bangsawan muda. Nona Bingyan lembut dan bijaksana, dan terlebih lagi mengabdi sepenuhnya padamu. Dia pasti pasangan yang cocok untuk bangsawan muda dan sepasang kekasih itu akhirnya bersatu. Ling Tian mengeluarkan dan berkata, Cener, apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Apakah kamu tidak punya pemikiran lain? Ling Chen tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, apa yang bangsawan muda bicarakan? Meskipun masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, bangsawan muda dan saudari Bingyan yang sedang jatuh cinta adalah sebuah kebenaran. Tidak peduli apa agenda keluarga Yu, bangsawan muda dan saudari Bingyan akhirnya bisa memiliki akhir yang bahagia. Ling Tian tertawa kecil dan tiba-tiba meraih Ling Chen ke pelukannya. Cener, apa pendapatmu? Apakah kamu benar-benar tidak punya pikiran? Saya, Ling Chen tertegun sejenak. Apa maksud bangsawan muda dengan itu? Kau tidak cemburu sama sekali. Ling Tian bertanya, jika kamu tidak cemburu sama sekali, bangsawan muda ini akan marah. Mata Ling Chen berbinar saat dia menjawab, bangsawan muda adalah orang yang paling kucintai dan kebahagiaanmu adalah milikku juga. Kenapa, Cener tetaplah seorang wanita dan aku pasti akan sedikit cemburu. Kamu bertingkah seperti ini membuatku lebih bahagia. Ling Tian tertawa dan mengusap kepala Ling Chen dengan penuh perhatian. Dia kemudian mengubah topik, aku ingin tahu apa niat Yu Menlo. Mengapa aku merasa seolah-olah ada banyak bahaya yang tersembunyi di dalamnya dan usulannya ini berbau seperti skema. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Ling Chen menganggukkan kepalanya saat dia berkata dengan berpikir, belum ada berita dari utara dan kami tidak dapat membuat keputusan yang tepat. Kami hanya bisa memainkannya dengan telinga saat ini. Paling tidak, lamaran pernikahan ini adalah hal yang baik. Itu benar, ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan. Namun, dengan status keluarga Yu, mengapa mereka menurunkan status mereka dan berinisiatif melamar pernikahan? Terlebih lagi, mengapa mereka menempatkan pria kasar seperti Yu Mantian bertanggung jawab atas hal yang begitu penting? Selain itu, bahkan jika ayahnya Yu Mantang, tidak muncul secara pribadi, mereka tetap harus mengirim tetua keluarga Yu untuk membahas detailnya. Ling Tian berkata dengan cemberut sambil mondar-mandir, tapi dari reaksi Yu Mantian, masalah ini pasti benar. Tianer baru 16 tahun kan? Mengapa Yu Manlou membuat keputusan seperti itu? Apakah sesuatu terjadi di keluarga Yu? Sebuah inspirasi melintas di kepala Ling Chen. Apakah keluarga Yu membutuhkan bantuan bangsawan muda? Tetapi mereka tidak dapat meminta bantuan secara terbuka sehingga mereka melamar. Mereka ingin mencari bantuan dari bangsawan muda dengan kedok pernikahan. Tidak mungkin, Ling Tian menggelengkan kepalanya, meskipun ada beberapa kemungkinan untuk ini, mereka seharusnya tidak terlalu cemas jika itu masalahnya. Tidak perlu terburu-buru dan mereka pasti bisa merencanakan masalah ini dengan perlahan. Apa yang saya lewatkan? Masalah ini tidak sederhana. Tanggapan Nyonya Tua Ling sangat sederhana. Aku harus bertanya pada Tianer dulu.
Selama dia tidak keberatan, kita bisa menerima lamaran itu. Nyonya Tualing secara alami dapat mengatakan bahwa Yu Bingyan sudah sangat mencintai Ling Tian dan Ling Tian juga memilikinya di dalam hatinya. Cara Nyonya Tualing melihatnya, bahkan jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini, mereka harus tetap menerima proposal ini. Adapun Ling Xiao dan Chu Tinger, mereka tentu saja tidak keberatan. Chu Tinger awalnya frustrasi atas pernikahan putranya. Mengetahui bahwa bahkan keluarga nomor satu di benua itu ada di sini dengan lamaran pernikahan dan bahkan sepertinya mereka ingin pernikahan itu terjadi secepat mungkin. Chu Tinger merasa hatinya sangat baik. Dia tidak sabar untuk keluar dan mempublikasikan masalah ini. Memang, siapa yang bilang anakku celana sutra? Bahkan tidak membiarkanku melihat putrimu seolah-olah menjaga dari pencuri. Bisakah kamu dibandingkan dengan keluarga Yu? Chu Tinger merasa sangat bangga pada dirinya sendiri sekarang. Nyonya Tualing awalnya ingin mengirim seorang pelayan untuk menjemput Ling Tian agar mereka bisa mendiskusikan masalah ini sebagai sebuah keluarga. Lagi pula, Yu Mantian ada di sini untuk melamar dan dia milik keluarga Yu. Namun, ketika dia mengatakan bahwa dia harus meminta pendapat Ling Tian, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yu Mantian akan berteriak, "Aku akan pergi dan bertanya padanya." Menamparkan dadanya sendiri, "Tenanglah Nyonya Tua, Anda bisa menyerahkan masalah ini kepada saya." Akankah bocah Ling itu berani mengatakan tidak? Kata-kata Yu Mantian mengejutkan Nyonya Tua Ling dengan konyol. Setelah pernikahan diputuskan, tuan ketiga Yu ini akan menjadi mertua mereka. Selain itu, dia masih senior Ling Tian. Apakah dia benar-benar akan menjadi mak comblang dengan statusnya? Tidak masalah jika Anda ingin menjadi mak comblang untuk keponakan Anda sendiri. Tapi Anda benar-benar ingin menjadi mak comblang untuk kedua belah pihak. Apalagi saat dia mendengar Yu Mantian berkata, "Jika dia tidak setuju, aku akan menghajarnya." Kata-kata ini membuat Nyonya Tua Ling dan Adipati Ling mengangkat tangan menyerah.